Sejauh ini Astra International masih cukup bagus kinerjanya, disertai juga dengan pergerakan harga sahamnya yang sudah stabil di kisaran 5.000, bahkan berpotensi untuk mengalami peningkatan. Prediksi saya kalau sampai di nanti pembagian dividen finalnya di pertengahan tahun 2025, kemungkinan Astra International ini jika Anda sudah memegang di kisaran harga 5.000-an, maka potensi keuntungan yang bisa Anda dapatkan itu plus dengan dividennya itu serendah-rendahnya bisa mencapai kisaran 30 sampai 35% jika ditotal dengan dividen interim yang sudah Anda terima, dan juga nanti Anda akan mendapatkan dividen final di pertengahan tahun 2025 nanti. Nah, bisa Anda lihat di sini untuk rating yang diberikan analis terhadap Astra International. Dari 33 analis memberikan rating, di mana 27 merekomendasikan untuk beli dan 4 merekomendasikan untuk tahan, sedangkan 2 merekomendasikan untuk jual. Dengan target harga yang rata-ratanya dia bisa mencapai 5.800-an dan tertingginya dia bisa mencapai 7.000. Jadi di harga sekarang ini jika Astra International naik sampai di target rata-ratanya di 5.800, maka pun membeli di harga sekarang ini masih berpeluang untuk meraih keuntungan di kisaran 10-13%. Apalagi kalau dia nanti naik sampai ke 7.000-an, tentu potensi keuntungan yang bisa Anda dapatkan di sini masih cukup besar, yaitu di kisaran 30%. Untuk kinerja Astra sendiri di tahun 2024 ini memang untuk annualize-nya masih agak turun dengan tahun 2023 kemarin. Namun jika di Q3 dan Q4 ini membaik, ya besar kemungkinan ya paling tidaklah sama dengan EPS di tahun 2023 kemarin yang mencapai 835. Nah, sekarang kan ada di 783 untuk EPS-nya. Tentu melihat dari EPS yang ada di sini, ya kinerja Astra masih tergolong stabil. Artinya kalaupun mengalami penurunan, tidak mengalami penurunan yang signifikan. Ya, ini semua tentu kita tahu karena Astra adalah perusahaan yang diversifikasi bisnisnya cukup bagus, sehingga tentu jika pun memang ya akhir-akhir ini banyak diberitakan sentimen-sentimen negatif, juga memang ada penurunan penjualan di mobil, namun tentu dengan diversifikasi segmen bisnis Astra yang cukup bagus, inilah yang membuat Astra secara kinerjanya walaupun mungkin pertumbuhannya tidak secepat yang dulu, tetapi paling tidak dia tetap stabil. Jadi memang Astra ini kan cocok ya untuk Anda yang berinvestasi dengan menggunakan metode dividen investing. Karena kalaupun memang dia turun, ya oke lah, dia bisa turun dari 7.000-an. Ya, kita bisa lihat dari harga tertingginya di 7.000-an ini. Kemudian dia bisa turun sampai ke 4.000. Tetapi dengan stabilnya kinerja Astra, ke depan potensi untuk dia mencapai 7.000-an ini masih juga bisa terjadi. Apalagi kalau kita melihat ya untuk setidaknya di 2 bulan terakhir ini, kalau kita melihat jumlah investor dari Astra menurun, dengan catatan kalau bisa Anda perhatikan di sini untuk investor asing ini mulai bertambah. Artinya memang Astra ini terus diakumulasi oleh investor-investor asing, karena kalau kita lihat dari data yang ada di Stockbit ini ya, bisa Anda lihat di sini untuk di broker summary. Saya juga ya coba-cobalah untuk melihat data dari ini. Bisa Anda perhatikan di sini kalau saya mengambil data dari, coba saya ambil dari bulan Mei, karena di bulan ini Astra kemarin banyak juga mengalami penurunan. Kemudian kita ini ya hasil untuk foreign-nya, maka terpantau di sini terjadi akumulasi yang cukup besar dari asing dari sejak bulan Mei ya. Sebenarnya di harga sekarang ini untuk Astra masih cukup menarik untuk masuk ya, asalkan memang ya setidaknya Anda membeli dari sekarang ini menahan ya minimal lah 1 tahun, atau paling tidak menunggu sampai di momen pembagian dividen tahun 2025.
Kembali kalau kita melihat dari segmen bisnis Astra ya, memang untuk otomotif ya, tadi saya sudah sentil, memang penjualan mobil agak menurun di tahun 2023 ini. Tapi tentu untuk otomotif ini kan tidak semua hanya mobil ya, ada juga motor, ada juga suku cadang. Sekalipun otomotif ini mengalami penurunan, terutama di penjualan mobil, namun itu tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan pangsa pasar untuk otomotif ini. Penjualan mobil di Indonesia ini Astra masih memegang kendali dengan kisaran ya mungkin di kisaran 60-an%. Maka kalaupun terjadi penurunan itu tidak terlalu signifikan. Nah, kalaupun seringkali dikait-kaitkan dengan mobil listrik yang terus tumbuh di Indonesia, kan tentu itu pengaruhnya tidak akan secepat itu. Memang ada, tapi tidak terlalu signifikan pengaruhnya untuk Astra. Apalagi saya yakin untuk Astra ini sendiri ke depan, jika memang pangsa pasarnya menurun drastis, saya yakin Astra juga punya untuk mobil listriknya akan lebih dikembangkan lagi. Dan tentu ini dengan kinerja Astra yang cukup terjaga selama ini, ya tentu akan dengan mudah Astra untuk bersaing, itu prediksi saya. Nah, kalau kita juga melihat dari segmen bisnisnya untuk alat berat, pertambangan, dan juga konstruksi dan energi, nah ini memang yang menjadi segmen bisnis juga yang menunjang untuk Astra ke depannya tetap terjaga atau tetap stabil ya, karena untuk UMTR kan sentimennya cukup bagus ya untuk ke depan, apalagi dengan capex-nya yang cukup besar di tahun 2024 ini, tentu itu akan memberikan hasil yang maksimal di tahun 2025 dan seterusnya. Nah, ini yang penting untuk teman-teman perhatikan, bahwa untuk Astra sendiri jangan hanya melihat dari segmen bisnis otomotifnya, tetapi juga dari segmen-segmen bisnis yang lainnya. Ada juga kita lihat di sini financial services-nya termasuk juga cukup bagus untuk Astra pertumbuhannya akhir-akhir ini ya. Belum lagi ditambah dengan potensi dividen yang kalau kita lihat di sini, jikapun Astra membagikan dividen payout ratio-nya sama dengan tahun kemarin di kisaran 62%, maka untuk dividen per share-nya masih ada di kisaran 400-an. Ya, jadi ini masih ada kisaran 8% dividen yield yang bisa Anda dapatkan jika Anda membeli di harga sekarang ini. Itu pun dengan catatan untuk kuartal 3 dan kuartal 4-nya tidak membaik. Tentu dengan valuasi Astra yang terbilang sekarang ini masih cukup menarik, dengan current PE ratio-nya ada di angka 6,73 secara annualized dan TTM-nya ada di 6,62. Kemudian kita lihat dari price to book value-nya masih di angka 1,07 dan untuk EV to EBITDA-nya ada di angka 5,58. Maka Astra bisa dikatakan untuk Astra Internasional ini masih sangat-sangat bagus untuk Anda beli di harga sekarang ini. Tinggal tentu bagaimana Anda mengatur strategi Anda membeli, serta menjaga agar supaya Anda tidak buru-buru untuk mendapatkan keuntungan ketika Anda membeli Astra, karena ya segala sesuatu masih bisa terjadi. Apalagi kita tahu ini kan ada dua momen ya, window dressing dan juga January effect. Apakah ini akan berdampak baik untuk Astra ataukah tidak, ya kita juga tidak tahu. Tapi jika memang itu terjadi ya, dengan ada window dressing dan juga January effect, ada kemungkinan Astra ini harganya akan kembali terdongkrak, dan di momen sekarang ini masih merupakan kesempatan yang bagus untuk terus mengakumulasi saham Astra Internasional ini. Oke, mungkin jika Anda punya informasi baru, informasi terbaru berkaitan dengan Astra Internasional, silakan Anda tulis di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Dan tetap semangat berinvestasi. Juga terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.